Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawara, rakyat Subang gotong royong, Subang Jawara Jaya Istimewa Sejahtera. Saya Adam Al-Malik, warga Subang, senang sekali untuk pertama kali kita bertemu dalam program Talkshow Performa Jawara, program unggulan yang tentunya menyuguhkan program-program atau informasi unggulan dari perangkat daerah Kabupaten Subang. Di sesi pertama Talkshow Performa Jawara kali ini kami menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Telah hadir bersama kita tentunya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Bapak Tatang Komara SPD MSI. Beliau sengaja kita undang untuk membahas terkait surat edaran dari Bupati Subang yang isinya di mana penyelenggaraan pembelajaran semester genap menginstruksikan pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh. Langsung saja mari kita sapa Bapak Tatang Komara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Bapak Tatang, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Salam sehat. Jawara, Pak. Salam Jawara. Jaya Istimewa. Jaya Istimewa Sejahtera. Insyaallah. Amin. Baik, Pak. Langsung saja kita masuk ke Performa Jawara dengan pertanyaan yang pertama ini terkait surat edaran yang sudah diedarkan Bupati, sudah diterima oleh masyarakat Kabupaten Subang terkait pembelajaran semester genap yang isinya menginstruksikan pembelajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh. Betul. Nah, ada beberapa pertimbangan tentunya. Pertimbangan apa saja yang melatar belakangi Kang Jimat mengambil keputusan pembelajaran kembali dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh? Baik, terima kasih Mas Adam. Ya. Kang Adam atau siapa ya? Saya panggil? Mangga. Ya, Mas Adam. Euforia masyarakat menyambut pengumuman yang dilakukan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di berbagai media ini sudah menyeluruh termasuk ke wilayah Kabupaten Subang. Jadi situasi dan informasi itu sudah nyampe kepada orang tua dan kepada murid-murid yang ada di Kabupaten Subang menjelang masuknya tahun pelajaran 2020 pada semester genap kemarin. Untuk menyikapi kondisi itu, maka Bupati Subang nampaknya tidak gegabah. Jadi tidak serta-merta ketika menerima informasi, bahkan menyikapi dari surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang menyoal tentang pola pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan pada semester genap. Nah, kemudian terakhir kita menerima edaran Pak Bupati, Kang Jimat, terkait dengan instruksi bahwa akhirnya pembelajaran dilaksanakan secara PJJ atau jarak jauh. Walaupun di 3 hari, tepatnya pada hari Selasa waktu itu, sebelum hari Jumat Pak Bupati mengeluarkan surat edaran, kita menyelenggarakan rapat koordinasi. Yang hadir lengkap dipimpin Pak Wakil Bupati, kemudian Pak Asisten Daerah, lantas Porkopimda hadir juga, kemudian dari Dinas Kesehatan, ya Dinas Pendidikan apalagi sebagai leading sektor, kemudian dari Satgas Covid, BPBD, dan dari ID dihadirkan, serta dari KPAI juga dihadirkan. Semua merekomendasikan, bahkan ada perwakilan orang tua dari komite sekolah. Semua dihadirkan dalam kerangka menyikapi kondisi terakhir. Nah, dari rapat koordinasi tersebut sebetulnya rapat menghendaki atau rakor menghendaki bahwa pembelajaran dilaksanakan tatap muka. Tatap muka. Harapan masyarakat memang. Harapan masyarakat tatap muka. Walaupun ada banyak catatan yang direkomendasikan oleh para pihak, termasuk pihak-pihak yang keras memang menolak, kemudian memberikan rekomendasi tapi dengan berbagai persyaratan yang ketat, terutama dari sisi protokol kesehatan.
Namun Pak Bupati juga setelah beroleh informasi dan rekomendasi dari Rakor, tidak serta-merta menanggapi. Jadi Pak Bupati sangat mempertimbangkan, kemudian sangat tidak gegabah terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Nampaknya di akhir-akhir setelah rapat koordinasi, ternyata ada muncul baru ya instruksi Menteri Dalam Negeri. Bahkan secara nasional ada PSBB termasuk Jawa Barat. Walaupun Kabupaten Subang tidak termasuk salah satu kabupaten. Namun ditindaklanjuti oleh SK Gubernur yang mengisyaratkan bahwa seluruh kabupaten kota di Jawa Barat juga masuk dalam PJJ masuk dalam PSBB termasuk Subang. Betul. Nah, oleh karenanya Pak Bupati pada hari Jumat sore mengeluarkan surat edaran yang isinya begitu bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada termasuk perkembangan COVID di wilayah Jawa Barat, walaupun di Kabupaten Subang terkoreksi tidak terlalu signifikan, namun dari tanggal 4 itu ada kenaikan pemaparan COVID begitu, terpaparnya COVID di masyarakat Kabupaten Subang, sehingga Pak Bupati dengan berat hati begitu melakukan edaran bahwa sampai tanggal 25 sejak 11 sampai tanggal 25 pendidikan atau pembelajaran di Kabupaten Subang tetap menggunakan PJJ, artinya pembelajaran jarak jauh. Nah, itu yang melatar belakangi mengapa Pak Kang Jimat atau Pak Bupati Subang ini melakukan edaran terkait dengan pembelajaran di semester genap di awalnya sampai tanggal 25 itu dilaksanakan secara PJJ. Demikian. Jadi memang keputusan ini melibatkan semua unsur ya, melibatkan semua unsur, dan memang ini memang keputusan bukan hanya Subang tapi bahkan nasional pun memang pembelajarannya masih melaksanakan pembelajaran daring, betul. jauh. Selanjutnya nih Pak, barangkali bisa diterangkan kepada masyarakat Kabupaten Subang, pembelajaran jarak jauh itu seperti apa sih mekanismenya itu? Memang mungkin pembelajaran online masyarakat mungkin sedikitnya sudah melaksanakan secara tidak langsung. Mungkin tapi istilahnya sekarang lebih baru lagi, mungkin masyarakat agak sedikit asing dengan istilah dulu selama Covid ini masyarakat mengenal istilah PSBB. Sekarang muncul lagi istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait teknis dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh? Pengertian pembelajaran jarak jauh itu sebetulnya dalam kerangka melaksanakan protokol kesehatan agar tidak terjadi kontak langsung berdekatan, sehingga pembelajaran jarak jauh itu lebih mengedepankan distancing, artinya ada jarak antara pengajar dan pembelajar, antara guru dan murid. Nah, namun pola praktis dari pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara kombinasi, yakni blended kalau istilah di pendidikan itu. Ada pola atau metode blended. Blended itu kombinasi. Betul. Antara daring dan luring. Nah, pola pembelajaran jarak jauh yang kita kenal awal, yakni pembelajaran daring. Artinya, pembelajaran yang langsung terhubung, terkoneksi dengan internet. Diharapkan murid dan guru itu senantiasa dalam pelaksanaan pembelajaran itu menggunakan fasilitas internet. Namun ternyata seiring waktu dan dilaksanakannya daring tempo hari pada awal pemberlakuan pembelajaran jarak jauh, nampaknya efektivitasnya itu memang kurang dirasakan. Betul. Baik oleh kita sebagai praktisi maupun oleh masyarakat secara umum. Yang pertama, ada titik jenuh dan kebosanan. Yang paling penting dari daring itu memang faktor fasilitas yang sangat menentukan. Adaptasi mungkin. Selain adaptasi, ada faktor fasilitas. Baik fasilitas di sekolah, fasilitas guru maupun fasilitas orang tua. Yang juga menentukan bisa daring atau tidak. Itu yang pertama dengan daring. Kemudian kecenderungan PJJ dilaksanakan secara luring. Luring itu ya luar daring, artinya bisa melalui grup WA, penugasan melalui WA, nanti tidak melalui internet langsung. Betul. Ya, tapi melalui WA atau SMS yang disebarkan kepada grup orang tua. Banyak media sebenarnya yang bisa. Nah, itu yang dilaksanakan. Jadi PJJ pola yang dilakukannya baik ada dua, yakni
daring, Daring. dan luring. Yang pasti jarak jauhnya terpenuhi. Jarak jauhnya terpenuhi, artinya tidak ada tatap muka antara guru dengan murid. Kemarin memang ada sempat dilaksanakan juga, luring itu diberi diartikan oleh para pihak, terutama guru waktu itu, dengan guru kunjung Betul. kepada orang tua dan kepada grup kelompok belajar, kira-kira begitu. Namun guru kunjung tetap dimungkinkan mereka akan bertatap muka. Ada kontak langsung. Ada kontak, walaupun dengan jumlah yang terbatas. Namun kondisi ini juga sangat mengkhawatirkan para pihak. Oleh karenanya guru kunjung juga tidak menjadi salah satu alternatif kita. Jadi kita harapkan dengan PJJ ini dioptimalkan dengan daring. Betul. Dan dioptimalkan pula dengan luring tanpa tatap muka begitu. Tanpa tatap muka. Perlu ada koordinasi tentu terkait kebijakan atau surat edaran dari Bapak Bupati ini. Perlu semua pihak ikut terlibat untuk menyampaikan koordinasi kepada masyarakat agar PJJ ini bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Semua pihak memang harus paham. Jadi kebijakan Pak Bupati, kebijakan pemerintah harus nyampe kepada seluruh pihak. Orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh stakeholder yang mengelola tentang pendidikan. Terkait dengan keputusan yang melibatkan stakeholder masyarakat, terutama orang tua, memang kita mencoba untuk menginformasikan dengan detail dan melibatkan pihak komite sekolah sebagai perwakilan orang tua dalam rangka sama-sama mengambil kebijakan ini. Ya, komite sekolah senantiasa di dalam setiap rapat kami libatkan sebagai bentuk perwakilan orang tua. Karena kalau kita mengundang orang tua secara menyeluruh, saya kira tidak memungkinkan dengan kondisi hari ini. Keterbatasan ruangan, keterbatasan pertemuan itu menjadi salah satu alasan kuat kita untuk tidak melibatkan banyak pihak. Oleh karenanya ada perwakilan-perwakilan dari setiap stakeholder, terutama dari orang tua. Karena Pak Menteri mengisyaratkan salah satu pihak yang merekomendasikan bisa atau tidak bisa tatap muka, daring atau tidak daring, tatap muka atau PJJ, salah satu pihaknya adalah orang tua. Karena orang tua adalah pihak yang akan terdampak langsung, terutama menyangkut putra-putrinya. Nah, oleh karenanya dalam mengambil kebijakan apapun orang tua pasti diberitahukan atau diinformasikan, bahkan diajak untuk sama-sama mengawal setiap kebijakan. Bahkan kalaupun akan dilaksanakan tatap muka, maka rekomendasi orang tua adalah salah satu unsur atau aspek yang menjadi pertimbangan. Saya kira itu. Oke, jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita harus bersama. bertanggung jawab agar PJJ ini bisa terlaksana dengan baik Tentu. di Kabupaten Subang. Nah, melihat masyarakat sendiri lebih dari 90%, bahkan dari data yang kami terima 97% masyarakat Kabupaten Subang atau orang tua berharap pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan. Bagaimana tanggapan Bapak Kepala Dinas Pendidikan? Kegandrungan itu dirasakan oleh semua pihak. Terutama di awal Pak Menteri menyampaikan informasi itu. Bahwa bahkan di awal itu di semua zona bisa dilaksanakan tatap muka. Ini luar biasa euforia masyarakat. Namun seiring perkembangan itu dan banyak pihak yang merekomendasi, ya pihak-pihak yang memang bertanggung jawab atas keselamatan bangsa. Dan murid ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang di kemudian hari membuat sebuah kebijakan baru. Ya. Nah, saat Pak Menteri mengeluarkan SKB SK bersama 4 menteri tadi yang memungkinkan pelaksanaan pembelajaran di semester genap ini dilaksanakan tatap muka. Nah, semua unsur kita tempuh, termasuk izin orang tua. Jadi kita sebarkan daftar periksa. Daftar periksa itu yang berisi tentang sekolah itu sudah memiliki fasilitas prokes seperti apa. Itu juga menjadi satu pertimbangan. Jadi sekolah yang lengkap prokesnya dari sisi toilet,
tempat cuci tangan, ya, kemudian disinfektan, sanitizer termasuk masker dan termogan yang dimiliki itu menjadi salah satu persyaratan di daftar periksa. Nah, kemudian yang kedua, daftar rekomendasi orang tua. Betul. Nah, dari rekomendasi orang tua itu 97% orang tua yang menyekolahkan Putra-putri. ya putra-putrinya baik di tingkat SD, SMP. SMP itu 97% terkoreksi itu. 97% mereka menyetujui tatap muka. Alasan mengapa tatap muka disetujui oleh mereka? Banyak alasan. Tetapi di kemudian hari ketika PSBB diterapkan kemarin, ini juga menjadi sesuatu yang harus kembali dipertimbangkan. Walaupun pada saat sebelumnya orang tua sudah merekomendasi 97%. Namun demikian, yang 3% bukan berarti diabaikan. Kami akan terus mengawal, akan terus melayani yang 3% yang tidak menyetujui tatap muka, pasti mereka dipastikan dapat menerima layanan pendidikan, baik secara daring maupun secara luring tadi. Jadi tidak berarti mereka dibengkalikan begitu saja. Dianaktirikan apalagi, tetap mereka kita beri porsi, dan guru dan kepala sekolah juga sudah siap dengan kondisi ini. Mereka sudah menghitung, misalnya SMP 1 ini 15% nih, tidak menyetujui orang tuanya untuk tatap muka. 85% menyetujui, 85% mereka tatap muka, loh nih kalau jadi kemarin. Tapi yang 15% kita layani dengan daring maupun luring, atau dengan cara lain. Kira-kira itu. Ya. Jadi pada intinya kebijakan PJJ ini sebenarnya kembali lagi demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan kita bersama. Terkait mungkin COVID-19, Corona ini masih memang jumlah kasusnya masih terus bertambah. Masih terus bertambah. Ini demi kebaikan bersama. Walaupun mungkin Anda, masyarakat mungkin Anda termasuk salah satu dari orang tua, siswa, atau putra-putri dari Anda yang berharap sekolah tatap muka akan segera dilaksanakan. Selanjutnya Pak, pasti ada hambatan nih dalam pelaksanaan sosialisasi, apalagi terkait pelaksanaan PJJ itu sendiri. Nah, kiat-kiat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Seri bagaimana agar pelaksanaan PJJ ini bisa maksimal gitu hasilnya? Hambatan pasti ada, ya. Terutama tadi hambatan pelaksanaan PJJ ini pertama di SDM. Kita akui bahwa sumber daya manusia kita juga belum 100% mumpuni. Yang kedua di fasilitas sarana. Karena untuk PJJ ini dibutuhkan sarana laptop, misalkan ya smartphone kalau di rumah, kuota dan lain-lain. Ditambah memang jaringan internet. Jadi tidak seluruh wilayah di Kabupaten Subang ini jaringan internetnya normal. Ada beberapa lokasi yang sulit sekali mencari sinyal. Jadi jangankan PJJ daring dalam artian ya. Selain sarana tidak lengkap, jaringannya juga tidak ada. Ini jadi kendala-kendala yang terus menghantui kita, ya, menjadi sesuatu yang harus kita manage dengan baik. Tetapi kendala itu juga tidak membuat kita patah arang dalam berusaha. Kita akan terus mengoptimalkan sesuai dengan situasi yang ada. Tadi ada pilihan luring. Nah, terutama di wilayah-wilayah tertentu. Nah, sosialisasi kita akan terus dilakukan secara berjenjang. Baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan melalui berbagai stakeholder. Kita memiliki jaringan pengawas, kita memiliki korwil. Di wilayah memiliki K3S, memiliki organisasi PGRI. Semua kekuatan itu dijadikan sebagai salah satu segmen yang bisa menyebarluaskan informasi kepada masyarakat termasuk komite sekolah. Nah, itulah saya kira sosialisasi itu terus dilakukan dan alhamdulillah masyarakat Subang sih sampai hari ini sudah melek tentang itu sebetulnya. Udah ngerti lah kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka hari ini dikeluarkan, jam ini pula sudah nyampe kepada masyarakat, sesungguhnya begitu. Jadi enggak usah khawatir. Dari masyarakatnya itu. Sudah tinggi sekali kesadaran untuk menerima informasi itu, ya. Alhamdulillah sejauh ini. Selain prasarana, kemudian fasilitas dan sosialisasi dari Dinas Pendidikan itu sendiri,
pelaksanaan PJJ ini sendiri dilaksanakan sejak tanggal 4 ya Pak? Betul? Atau PJJ 11. Tanggal 11 Januari. 11 Januari. Ya? Oke. Berarti sejak hari kemarin? Sejak hari Senin. Tanggal 11. Oke, dilaksanakan PJJ itu di Kabupaten Subang. Nah, seberapa maksimal kesiapan distrik melaksanakan PSJJ? Mulai hari kemarin sampai nanti tanggal 24 ya Pak ya? Ya. Tanggal 24 25. 25 Januari. Nah, kesiapan kita memang dilaksanakan kebijakan PJJ maupun tidak PJJ atau maupun tatap muka, maka sarana-sarana penunjang buat kekuatan pembelajaran internet itu terus kita upayakan. Nah, kita alhamdulillah di tahun ini, di akhir tahun ini beroleh support yang luar biasa dari Pemprov, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan TIK atau perangkat-perangkat internet. Kita beroleh untuk 58 sekolah, 20 SMP sekarang disupport itu dengan peralatan yang luar biasa canggih menurut saya, begitu. Kemudian ada 38 SD sekarang yang diberi. Nilainya juga fantastis. Di pemerintah daerah kabupaten ini beroleh support dari provinsi. Bahkan insya Allah itu akan diserahkan secara langsung oleh Pak Bupati besok. Semua itu dalam kerangka mendukung kegiatan Smart School. Smart School itu diantaranya bagaimana ketersediaan internet, ketersediaan alat. Sehingga pembelajaran jarak jauh ini sebuah keniscayaan. Program ini sebetulnya bukan program COVID. Hanya memang optimalisasinya sejak COVID nih. Betul. Pak Menteri ini sejak dulu sudah mencanangkan digitalisasi. Betul. Ya, jadi Kabupaten Subang sudah mulai mencoba siap dengan itu. Terutama di Dinas Pendidikan. Nah, untuk kesiapan digitalisasi ya internet di Kabupaten Subang, kemudian IT yang memadai, maka diperlukan memang sarana dan prasarana yang memadai. Dari APBD kita alhamdulillah ya dapat anggaran juga. Kemudian dari APBD provinsi sekarang beroleh support itu. Nah, ini saya kira kesiapan-kesiapan itu memang sengaja ya disiapkan, dioptimalkan oleh kita pada COVID. Padahal ini sejak awal memang sudah dirancang bagaimana pendidikan ini pendidikan yang canggih. Pendidikan ini sudah digitalisasi. Sudah dulu kan dicanangkan atau digemborkan dengan 4.0. 4.0 salah satu industrialisasi itu dengan digitalisasi. Nah, itu yang memang ingin kita coba diimplementasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Oke, secara tidak langsung Subang sedang bersiap dan memang sedang sudah siap. Insya Allah. Siap untuk Insya Allah. program digitalisasi nasional. Nah, setelah surat edaran itu diterbitkan, tentunya perlu upaya-upaya untuk menyampaikan PJJ ini kepada masyarakat. Yang terpenting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Nah, bentuk sosialisasi apa saja yang sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dan harapannya dari sosialisasi itu seperti apa? Alhamdulillah dari berbagai pertemuan termasuk dari hasil rapat koordinasi terakhir, semua pihak sangat memiliki perhatian yang besar dan kuat terhadap pendidikan. Ya. Nah, kita dari sisi formal kita sudah membuat surat pemberitahuan sebagai tindak lanjut dari edaran Pak Bupati kepada Dinas Pendidikan. Lantas Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan pemberitahuan secara teknis kepada para stakeholder, para kepala sekolah di lapangan, baik PAUD, TK, SD, SMP, kemudian pengelola PKBM, pengelola kursus, dan pengelola pendidikan-pendidikan lain yang diinformasikan oleh kita. Bahwa secara teknis pembelajaran jarak jauh itu seperti apa. Betul. Nah, kemudian kita juga sudah membuat perangkat penyusunan serta pembentukan tim terpadu di tingkat kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten juga kita membuat tim monitor. Tim monitoring yang terdiri dari berbagai pejabat pendidikan, seluruh kepala bidang dan sekdes itu menjadi ketua tim. Kalau ada satu sekdes kemudian ada 5 bidang di Dinas Pendidikan, berarti ada 6 tim yang akan mulai memonitor ke lapangan sebagai tim kabupaten.
di kecamatan sudah disediakan dibentuk perangkat tim baru, yakni tim terpadu, yang di dalamnya ada unsur kecamatan, kemudian ada unsur Babinsa atau Koramil, ada Babin Kamtibmas dari unsur Polsek, kemudian dari unsur Dinas Kesehatan dari Puskesmas, dan dari unsur pendidikan dari Korwil. Yang di dalamnya ada Korwil, ada pengawas, kepala sekolah, dan ada utusan atau perwakilan dari orang tua. Nah itu dibentuk tim terpadu yang akan langsung verifikasi faktual kesiapan di sekolah masing-masing, di setiap sekolah yang ada di kecamatan itu, sambil mensosialisasikan kondisi real yang ada, baik tentang surat edaran maupun surat pemberitahuan dari dinas, sambil mempersiapkan berbagai kemungkinan bila setelah tanggal 25 ini akan dilaksanakan tatap muka. Nah, hasil verifikasi faktual itu akan menjadi rujukan kepada kita. Dari masing-masing tim itu membuat rekomendasi. Secara parsial, sekolah mana yang sudah siap? Dari sisi protokol kesehatan nanti. Dari sisi sarana kesehatan. Nah, hanya sekolah-sekolah yang sudah memiliki daftar periksa lengkap lah yang direkomendasikan bila pun ya Bupati membuat surat edaran kembali tatap muka, maka tidak serta-merta seluruh sekolah tatap muka, tetapi ini secara segmental, ya, secara parsial dilaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah. Saya kira itu. Oke. Ya. Ada 3 unsur yang akan tentunya terkait langsung dengan pelaksanaan PJ ini. Guru, orang tua, dan siswa. Mungkin selain masyarakat Subang ada juga Bapak atau Ibu guru yang sedang menyaksikan nih. Pak Kadisdik Subang, ada pesan atau instruksi untuk para guru di Kabupaten Subang terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini? Tentu saya menyampaikan pesan terindah kepada semua pihak nih, bahwa kegandrungan untuk sekolah bertatap muka itu sudah dirasakan oleh semua pihak. Oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh orang tua, dan oleh anak-anak kita. Semua sudah berharap ada pembelajaran normal seperti halnya biasa kita lakukan tatap muka. Karena esensinya dalam pembelajaran itu ada trust. Benar kalau mentransfer pengetahuan bisa berbagai cara. Karena kalau untuk mencari pengetahuan di Google itu sudah lengkap semuanya. Tetapi ternyata tidak cukup dengan itu. Kehadiran guru, kehadiran para pihak secara fisik itu sangat menentukan keberhasilan pendidikan, terutama di kita di Kabupaten Subang di daerah. Nah, oleh karenanya saya berharap pertama semuanya harus bersabar, ya, bersabar atas apa yang menjadi keputusan pemerintah hari ini. Karena Pak Bupati mengambil kebijakan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Subang, terutama untuk generasi muda kita. Karena salah satu yang paling prioritas dijadikan sebagai pihak yang harus diselamatkan adalah generasi muda kita. Kita boleh kehilangan kita, tapi tidak boleh kehilangan generasi. Ya, lost generation itu sangat tidak diharapkan, sangat tidak diinginkan oleh kita. Kita tahu itu. Tetapi lost generation dari sisi pengetahuan itu bisa dikejar. Jadi kapanpun putra-putri kita bisa beroleh pengetahuan dari manapun. Tetapi sisi keselamatan jiwanya itu menjadi prioritas ya pada masa COVID ini. Oleh karenanya itu adalah menjadi pertimbangan pertama. Oleh karenanya kepada siswa-siswi, anak-anakku sekalian, tetaplah ya menjadi anak yang baik sesuai dengan anjuran belajar dari rumah. Karena pada saatnya kita juga akan ketemu tatap muka. Kemudian kepada Bapak Ibu guru, ya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pengembangan watak dan karakter putra-putri kita, maka pembelajaran jarak jauh saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Gunakanlah semua kekuatan kita untuk tetap memberikan motivasi dan pembelajaran kepada putra-putri kita yang ada di rumah. Kondisi hari ini tidak menjadi halangan buat kita untuk tetap bekerja, walaupun dengan situasi yang sangat darurat. Pada orang tua, kami juga berharap agar terus membimbing putra-putri kita
ya, memperhatikan putra-putri kita karena mereka adalah pengganti kita. Jangan biarkan berada di rumah mereka tidak terkendali. Karena efek-efek berada di rumah sangat banyak negatifnya, walaupun juga itu tidak diharapkan. Namun perhatian yang kuat, perhatian yang tinggi dari orang tua menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada semua pihak, agar apapun yang menjadi keputusan ini mohon diterima sebagai keputusan terbaik buat kita semua dan buat kebaikan kita semua. Baik, itulah pesan yang sangat luar biasa dari Pak Tatang Komara SPD MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Pesan terakhir kepada semua pihak, ya, tetap kita gunakan dan laksanakan 3M, ya, mencuci tangan, Betul? kemudian menggunakan masker, ya, melakukan distancing dan melakukan banyak hal yang positif. Jadi tambah MM yang lain, termasuk melakukan terus-menerus doa agar COVID ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari muka bumi ini. Terima kasih. Pak Tatang Komara, Kepala sama-sama. Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Demikian seluruh warga Subang, Anda telah menyaksikan program Talkshow Performa Jawara. Saya Adam pamit. Terima kasih. Jangan lupa 3M, tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.